Halo, selamat datang di channelnya Rumah Vivi. Hari ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana menaikkan satu level mensejajarkan tingkatan paving untuk area dapur. Ini adalah dapur terbuka aku, di mana aku tidak menutup rapat, memang membiarkan dia terbuka, dan area ini memang agak berantakan karena aku biasanya memberikan makanan kucing di area ini. Ini adalah dapur open door dengan bagian sampingnya adalah tepian got yang masih belum selesai pembuatannya. Ini adalah area di mana aku meletakkan peralatan dapur di area sini. Untuk memulainya, aku akan menyingkirkan barang-barang yang sekiranya tidak diperlukan. Satu persatu aku mulai membuka batu paving ya. Di sini aku mulai mencongkel satu persatu batako dan mulai membersihkan sampah-sampah seperti tulang ikan ataupun busa-busa yang terbawa akibat banjir terendam kemarin itu. Banyak yang bertanya, kenapa sih aku harus pakai paving batako buatan sendiri? Karena pertama, aku memiliki waktu untuk membuat paving batako. Yang kedua, lebih tebal. Ketiga, ego saya merasa lebih puas. Kalau saya beli ya, kadang paving batakonya itu tidak sesuai harapan kita. Jadi aku membuat paving batako dan belajar dari YouTube hampir 4 tahun ini. Seriously, hampir 4 tahun ini aku benar-benar belajar bagaimana cara memasang paving ya tanpa menggunakan water pass. Kalau untuk membangun paving sebaiknya menggunakan water pass. Setelah menyisikan batu batako pavingnya, aku mulai membersihkan areal itu. Dan karena aku nggak buat langsung ya, aku akan duduk tiduran sebentar untuk ya mungkin setengah jam, karena cukup capek ya untuk mencongkel-congkelnya dan mengeluarkan batu-batu itu. Poin positifnya ketika aku memasang paving sendiri, aku nggak perlu kerja tergesa-gesa dan masih bisa tiduran siang. Nah, itulah salah satu keuntungan dari belajar membangun paving ataupun membuat paving itu sendiri. Sehabis istirahat setengah jam, aku mulai menyambung kembali pekerjaanku dengan meletakkan batu-batu itu. Kemudian menambah beberapa pasir. Untuk pasir ini aku nggak tahu kira-kira perlu berapa banyak pasir. Hanya saja perkiraanku adalah menyamaratakan. Jadi aku ngambil pasir, membawanya ke dapur. Dan karena banjir kemarin itu, aku membuat sejenis apa ya ini ya? Sejenis batasan tembok anti banjir. Aku membuat tembok anti banjir, tetapi memang tidak begitu efisien. Ketika akan mengantar pasir ke area belakang dapur, agak sedikit kesulitan.
Nah, setelah pasir sudah kurasa cukup setara dengan bagian perkiraan batu-batu itu, aku mulai pelan-pelan dengan menggunakan papan kayu. Aku mulai merapikan pasir-pasir itu. Lalu satu persatu aku letakkan. Dan sebelumnya jangan lupa untuk menyiram air. Jadi pasir itu perlu disiram air ya. Pasirnya perlu disiram air agar biar pasirnya bisa merata. Lalu dengan cangkul aku mulai tepuk-tepuk ya, agar dia lebih rata. Nah, beginilah caranya aku tanpa menggunakan water pass. Hasilnya memang kurang rapi karena memang sengaja aku membuat seperti ini. Aku masih berencana jika uangnya udah ada, aku akan menambah tingkatannya lagi. Dan ini adalah hasilnya setelah mengerjakan paving batako itu dengan menaikkan tingkatan level paving dengan menambah pasir yang telah disiram dengan air. Ini memang tidak terlalu rapi karena suatu saat akan saya bongkar lagi. Mungkin di kemudian hari saya akan menambahkan pasir ataupun tanah untuk menaikkan level tingkat tanah itu. Karena area di mana saya tinggal adalah area banjir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.